Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya nih? Sehat semua ya? Alhamdulillah baik. Ya. Tadi Terry izin sama Ibu kemana ya? Ibu lupa tadi Terry tuh. Ada yang tahu nggak tadi kemana? Urusan keluarga, Bu. Oh, urusan keluarga. Oke. Ya, sebelum kita mulai, biasa ya Ibu minta Ferdi untuk pimpin doanya. Silakan Ferdi. Ya, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita meet hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu lihat sudah hadir semua ya. Ada Ferdi, sudah ada Fajar, Naya, tadi hanya Terry ya yang izin. Oke, sebelum kita ke materi hari ini, Ibu akan mereview materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak ya tentang apa minggu lalu? Silakan raise hand. Yo, materi minggu lalu tentang apa ya? Materi minggu lalu membahas tentang analisis peluang usaha. Oke ya, tentang analisis peluang usaha. Ada yang masih ingat apa itu tentang peluang usaha? Ya, Adesia. Adesia. Peluang usaha adalah semua ide bisnis, prospek, perencanaan, ataupun kesempatan lain untuk suatu usaha akan dimulai. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Lalu ada tentang analisis SWOT. Ada yang masih ingat apa itu analisis SWOT? Yo, siapa? Nurul? Saya Ya, Nurul? analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Oke, alhamdulillah ya. Ternyata kalian semua masih ingat materi minggu lalu. Nih, Ibu akan share screen ya. Sudah tampil layarnya? Masih loading, Bu. Yang loading, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu tentang menganalisis hak atas kekayaan intelektual ya. Nanti di sini yang akan kalian pelajari kompetensi dasarnya yaitu, nah di sini ada memahami hak atas kekayaan intelektual, kemudian mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Nah, di IPK-nya itu ada menjelaskan definisi hak atas kekayaan intelektual, kemudian mengidentifikasi hak atas kekayaan intelektual. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti diharapkan setelah mengamati PowerPoint dan menarik kesimpulan, kalian diharapkan bisa menjelaskan hak atas kekayaan intelektual dengan benar, kemudian menganalisis hak atas kekayaan intelektual secara mandiri, lalu mengidentifikasi hak atas kekayaan intelektual dengan benar, yang terakhir yaitu dapat mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual dengan tepat. Oke ya. Kita ke peta konsepnya. Di sini jadi ada beberapa yang akan kalian pelajari yaitu tentang definisi haki, kemudian ada jenis-jenis haki, lalu di sini ada langkah-langkah dalam menghindari pelanggaran haki. Oke, kita lihat ya, apa sih itu haki? Nah, haki yaitu hak atas kepemilikan dari karya yang berasal dari
intelektualitas manusia dari berbagai bidang, terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi hak ini adalah sebenarnya pelindung ya, pelindung dari karya yang sudah diciptakan oleh orang-orang. Jadi biar karya tersebut tidak diplagiat atau ditiru oleh orang lain. Tuh ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis haki. Ya. Yang pertama ada hak cipta, yang lalu ada hak paten, kemudian ada merek, ada rahasia dagang, lalu sini ada desain industri. Lihat ya, hak cipta. Nah, di sini ya, hak cipta yaitu hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Biasanya kalau hak cipta itu kayak karya musik, terus film ya. Jadi kalau orang mau pakai karya seseorang itu harus izin dulu. Jadi biar nanti tidak dibilang bahwa dia adalah plagiator. Hak paten ya, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuannya pada waktu tertentu yang membuat suatu penemuan dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi kalau kalian misalkan sudah bisa menciptakan suatu produk, itu sebaiknya kalian daftarkan produk kalian itu ke Direktorat Kekayaan Haki. Jadi biar apa? Biar nanti nggak ada produk serupa yang mengikuti. Jadi kalian di situ dinyatakan sebagai pemilik ya dari produk tersebut. Tuh. Oke. Nah, di sini ada merek. Di slide Ibu udah banyak ya jadi jenis-jenis merek ya atau label dari produk. Biasanya merek itu adalah berupa simbol, nama, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk pada penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Jadi bisa dibilang kalau merek itu sebagai identitas suatu produk ya. Kalau merek itu biasanya harus memiliki nama-nama yang unik ya, yang gampang diingat sama konsumen, menarik gitu. Jadi sebagai identitas. Oke. Lalu ada rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum ya dalam dunia bisnis dan bernilai ekonomi dan sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemilik perusahaan. Nah, coba kalau kalian lihat di slide Ibu, di sini ada logo KFC. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih sejarah resep KFC itu seperti apa? Ayo, silakan raise hand. Ya, Ferdi? Resep KFC dibuat sama Kolonel Harlan, Bu, dengan 11 bumbu rahasia. Sampai saat ini resep yang masih digunakan di restoran KFC. Resep asli yang dibuat tulisan tangan Harlan masih disimpan di tempat yang aman. Dan hanya orang-orang terpilih yang mengetahui resepnya. Itu artinya KFC sangat menjaga rahasia dagangnya, Bu. Nah, oke ya. Jadi KFC itu sangat menjaga resepnya. Walaupun banyak sekali produk-produk serupa ya, produk ayam goreng, tapi tidak ada yang sama atau tidak ada yang bisa menyamai rasa dari KFC karena resepnya beda. Dan KFC ini sangat menjaga rahasia resepnya dan hanya orang-orang tertentu ya yang dikasih tahu resepnya seperti apa. Lalu di sini ada desain industri. Nah, jadi kalau produk sebelum diproduksi atau dibuat itu biasanya dibuat desain dulu ya, dibuat desain atau polanya seperti apa. Ini kan contohnya kalau di layar Ibu tuh ada contoh dari PC atau komputer ya. Jadi desain dulu layar seperti apa, ukurannya berapa, atau baju misalkan ya, bikin pola dulu seperti apa tangannya, panjang atau pendek gitu ya. Jadi desain industri itu adalah suatu kreasi tentang bentuk ya, bisa 3 dimensi atau 2 dimensi yang dapat diwujudkan dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau dari kerajinan tangan. Oke, yang terakhir. Nah, ada langkah-langkah atau cara-cara supaya kita tuh tidak melakukan pelanggaran haki. Ada 3 ya. Yang pertama,
tidak membuat merek dagang yang mirip dengan merek dagang terkenal. Jelas ya. Jadi kalau kalian sudah menghasilkan produk, sebisa mungkin cari produk yang tidak sama atau kalaupun sama tapi tidak persis ya, ada pembedanya. Lalu hindari intonasi atau pengucapan yang sama dengan merek dagang orang lain. Nah, ini ya, pengucapan atau cara kita berbicara mengucapkan merek itu kalau bisa jangan sama dengan produk-produk yang sudah ada. Cari yang unik, cari yang lain daripada yang lain. Nah, yang ketiga, bila ingin memakai gambar orang lain, sebisa mungkin kita harus minta izin dulu gitu. Jadi jangan sampai kita dibilang mencuri atau menciplak karya orang lain tanpa izin. Oke ya. Oke, itu demikian materi yang Ibu sampaikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Silakan Raisen yang mau bertanya. Saya, Bu. Siapa? Raisen? Oh, Vira. Apa Vira? Apa saja sih, Bu, manfaat merek? Oke, manfaat merek itu pertama sebagai identitas ya, atau jati diri sebuah produk. Jadi pembeda produk-produk lain. Lalu yang kedua, perlindungan hukum. Jelas, kalau seorang produsen ingin produknya diakui kan harus didaftarkan dulu tuh. Nah, itu pasti sudah ada badan hukum yang melindunginya. Lalu yang ketiga, sebagai daya tarik. Nah, biasanya kalau kita bikin produk-produk yang namanya unik, yang menarik, itu biasanya itu orang akan gampang tergiur. Oke, ya. Nah, terkait pelanggaran hak ini, kalau Ibu tanya, siapa di sini yang hobinya nonton? Ayo. Ayo. Siapa di sini hobinya nonton? Ya, Kirman? Saya, Bu. Saya. Ya, hobi kamu nonton? Iya. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memenuhi hobi kamu? Saya biasanya mendownload film dari situs, Bu. Mendownload film? Dari situs Dari download. situs download. Oke. Apa yang dilakukan Sukirman mendownload film dari situs download film? Itu kira-kira termasuk pelanggaran hak nggak? Ayo. Ya, Naya? Iya, Bu, termasuk pelanggaran haki karena Sukirman tidak membeli kaset atau CD yang original, tapi hanya mendownload saja. Oh, jadi Sukirman itu hanya mendownload ya, dia tidak membeli yang ori, kaset full, aset atau CD-nya. Nah, tapi dari aktivitas atau kegiatan yang Sukirman lakukan itu ya, mendownload atau bisa dibilang secara tidak langsung dia itu sudah melakukan pelanggaran haki, kira-kira ada dampak negatif positifnya nggak dari pelanggaran haki tersebut? Ayo, ya Desya? Ada, Bu. Apa tuh? Dampak negatifnya adalah dapat menurunkan kreativitas seseorang, sedangkan dampak positifnya adalah karya seseorang tetap bisa dikenal karena mungkin kalau beli CD atau kaset yang original harganya mahal. Jadi dengan hanya mendownload kita tetap bisa menikmati karya seseorang. Oke, ya benar ya. Jadi ada dampak negatif positifnya. Dampak negatifnya jelas si pencipta karya itu merasa rugi secara material ya, karena kita nggak beli yang asli, hanya download. Tapi secara positifnya hasil karya mereka tetap kita bisa nikmati gitu loh. Mungkin kalian yang tidak punya uang untuk beli CD yang ori kan mungkin harganya mahal ya, tapi kita bisa tahu oh ya ternyata ada film yang bagus loh, ternyata ada musik ini loh. Jadi gitu kita tetap bisa menikmati hasil karya walaupun mungkin caranya salah itu ya. Oke, ada lagi nih ya, Ibu ambil dulu ya. Nah ini nih, ini yang kemarin viral nih. Nah ini ada logo, mungkin kalian pernah biasa makan atau sering makan ya. Di sini ya karena Ibu ada geprek bensu sama I am geprek bensu. Kalau dari gambar ini hampir serupa dan sama. Kira-kira ada yang tahu nggak kasusnya seperti apa nih? Ayo, silakan raise hand. Ya Ferdi? Itu, Bu. Pelanggarannya menggugat brand geprek bensu milik Ruben Bensu karena dianggap mengkopi nama dan gambar pada brandnya. Lihat hampir serupa dari nama dan gambarnya.
Oke ya, jadi kalau kalian nggak teliti, mungkin dikiranya pemiliknya sama ya. Mungkin yang kalian tahu kan hanya Ruben Onsus karena sebagai public figure. Tapi ternyata dari kasus ini ternyata si penggugat itu, si yang punya ayam geprek bensu itu merasa si geprek bensu punya Ruben Onsus itu meniru dari logo, gambar, bahkan namanya pun hampir sama itu ya. Itu kasus yang baru sempat viral ini nih ya. Jadi ternyata dimenangkan oleh si ayam geprek bensu milik Beni Sujono. Oke, ini ada lagi nih beberapa pelanggaran ya, mungkin dibilang pelanggaran. Ini apa nih? Pernah sering makan kan? Yo, apa Oreo, ini? Bu. Oreo. Oreo. Ini aslinya Oreo ya. Ini? Gorio. Nah, nah kalau ini yang mana yang Oreo, yang mana yang KW? Ayo. Oreo yang ori, Bu. Ah, ini yang KW. Ah, itu ya. Jadi banyak sekali produk-produk di sekitar kita itu yang kadang kita suka bingung ya. Ini kok mirip sih sama merek A gitu, padahal beda ya. Jelas ya, kalau yang biasa kita mungkin yang pertama atau yang asli dari rasanya lebih enak, harganya lebih mahal. Nah, kalau yang mungkin ini yang dibilang KW, Gorio, ini dari rasanya mungkin enggak ya, beda-beda dikit lah, terus harganya lebih murah gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di situ tuh banyak sekali produk-produk yang hampir sama mengikuti aslinya. Oke, sebelum Ibu kasih latihan soal, kita ice breaking dulu, oke ya. Bu minta dinyalain dulu mic-nya semua. Jangan ada yang off. Mute. Udah, Vira? Oke, di sini udah ya. Di sini yang Ibu minta adalah kalian nyanyi. Tahu lagu Balonku kan? Tahu. Tapi nanti di sini penyebutan hurufnya sesuai dengan warna yang ada di layar monitor laptop Ibu ya. Jadi ini konsentrasi nih. Kalian konsen kan ya? Oke. Jangan ketawa. Nah, oke, kita mulai ya. Satu, bareng-bareng nyanyinya. 1, 2, 3. Yuk. Balonku. Ada berapa? 3. Oh, 3 ada berapa biasanya? 5. Terus? Ya. Rupa-rupa. Warnanya. Terus? Merah. Merah. Kuning. Hitam. Hitam. Terus? Merah. Merah. Dan Biru. Merah muda. dan Orange. oranye. Benar kan Ibu? Mintanya warna ini. Oke. Terus? Balon? Jauh. Ini warna apa ini? Kuning. Ya, dua. Ya. Ayo kita lanjut belajar. Good ya. Beli plus dong tangan. Oh ya, jadi kalau nggak konsen tuh warnanya salah tuh. Oke, silakan ada latihan soal di Google Classroom ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Kalau sudah kumpulkan ya. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sip. Nah, berikutnya ada studi kasus di LKPD nih. Terkait yang tadi ya, yang masalah pengkopian atau dibilang plagiat dari logo IM Geprek Bensu dan Geprek Bensu itu. Nah, ya, jadi di sini adalah intinya kalau kalian punya produk ya itu sebenarnya kita harus tahu cara melindunginya ya. Nah, biar
Intinya gini, kalian kemarin kan sudah mulai menjalankan wirausaha ya, mau jadi reseller atau produk sendiri. Nah, nanti di sini adalah studi kasusnya bagaimana sih biar produk yang kalian jual itu nanti tidak diikuti atau tidak ditiru orang lain, atau bisa dikatakan produk kalian itu tidak meniru orang lain atau kalian tidak melakukan pelanggaran haki. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Hal sederhana aja ya, apa yang bisa kalian lakukan di situ. Itu ya, silakan kalian diskusikan pemecahan masalahnya apa. Nanti silakan Ibu minta presentasi ya, salah satu siswa ya. Oke. Sudah selesai? Sudah? Ada yang mau presentasi? Saya, Bu. Siapa? Oh, Stefani ya, Stefani, silakan. Sudah tampil belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Stefani Karista Ya. dari 11 Multimedia 2. Kok nggak bisa lihat? Bentar. Oke, cara sederhana untuk menjaga produk agar tidak ditiru orang lain yaitu mencari produk yang unik, membuat nama usaha yang unik, membuat logo atau desain label sendiri agar memiliki ciri khas. Oke. Untuk mencari produk yang unik, ini adalah cara-cara yang wajib kita lakukan sebagai pedagang, yaitu mencari produk yang unik seperti yang kemarin saya jelaskan tentang produk reseller yang saya jual. Saya menjual konektor masker dan namanya itu konektor masker. Dan berikut label yang saya pakai. Ini adalah logo yang memiliki warna yang soft dan memiliki arti dalam namanya, yaitu konektor masker yang di belakangnya ada huruf kapital SK. Itu saya artikan sebagai singkatan dari nama saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, bagus Stefani ya. Jadi Stefani ini bikin logo sendiri kamu Stefani ya? Ya. Iya, Bu. Desain logo sendiri, terus nama tadi apa nama itunya, usahanya apa? Konektor masker. Oh iya, oke, bagus ya. Jadi mungkin hal sederhana itu tadi ya. Misalkan kalian mau buka usaha desain gambar, bikin logo usaha yang memang imajinasi kalian sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai dari logo pun kalian itu mencontek atau mengambil punya orang gitu ya. Sebisa mungkin hasil karya sendiri. Terus untuk nama juga ya, sebisa mungkin cari yang unik, yang gampang diingat, yang menarik, karena nanti konsumen akan gampang mengingat gitu, tertarik. Oke. Sudah cukup ya mungkin untuk pertemuan hari ini. Coba untuk itu kita tarik kesimpulan ya. Tadi dari beberapa materi yang Ibu sampaikan, ada yang masih ingat nggak? Tadi itu apa yang dimaksud dengan haki atau hak atas kekayaan intelektual? Ayo, siapa? Ya, Fajar. Hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Oke, jadi haki adalah hak atas intelektual yang diberikan seseorang untuk melindungi hasil karyanya agar tidak ditiru oleh orang lain. Lalu ada tadi jenis-jenis haki. Ayo, apa tadi jenis haki apa aja? Saya nggak mau nih caranya gini anak-anak ini. Yo, jenis-jenis haki. Jadwal sama sekali itu bukan ini. Kirman? Saya, Bu. Ya, Kirman. Ada hak paten, hak Ya. cipta, merek, rahasia dagang, dan desain industri. Oke, good ya. Jadi 4. ada hak paten, hak cipta, desain industri, merek, dan rahasia dagang. Coba ada yang masih ingat nggak apa itu hak cipta? Terus Bu Nur Afifah? Ya. Ya, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengembangkan atau memperbanyak ciptaannya. Oke, jadi hak cipta tadi ya, izin atau kita dapat menciptakan suatu karya, bisa dari
menciptakan musik tadi gitu ya, atau Sobat film. Mila sudah Lalu ada dapat hak paten. pelajaran. Apa tuh hak paten? Hari ini habis caranya gitu. Ya, Vira? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuannya yang pada waktu tertentu telah membuat suatu penemuan dan memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Oke, jadi hak paten itu adalah tadi ya, kalau kalian sudah menemukan atau bisa menciptakan suatu produk, sebisa mungkin lindungi produk kalian, daftarkan ke direktorat ya, kekayaan haki, lalu nanti sekalian disahkan sebagai pemilik resmi atau penemu dari produk tersebut. Biar nanti kalau ada orang yang meniru atau mengikuti produk yang serupa itu bisa dikenakan sanksi ya. Oke, ya demikian tadi beberapa materi yang Ibu sampaikan, dan untuk pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan membahas tentang desain atau prototipe dari kemasan ya. Jadi nanti di sini setelah kalian sudah bikin logo atau gambar produk kalian, nanti dibikin kemasannya atau bungkusnya seperti apa biar nanti produk kalian itu aman ya. Oke, sebelum kita tutup pertemuan ini, Bu minta tolong sekali lagi ya buat Ferdi pimpin doanya. Ya Bu, teman-teman sebelum kita menutup meet hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat PJJ, insya Allah bulan depan kalian sudah tatap muka ya. Jangan lupa jaga kesehatan prokes dimanapun kalian berada. Terima kasih ya atas kehadirannya. Bye. Ya silakan boleh live.